Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Korea, NPM 1903032010. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Jadi di live streaming kali ini saya ingin mempresentasikan apakah itu konsep dasar akuntansi. Dan ini konsep dasar akuntansi. Nah, apakah akuntansi itu? Akuntansi itu yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Definisi di atas mengandung dua pengertian, yaitu bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegiatan akuntansi, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Dan di sini selanjutnya ada sudut pemakai jasa akuntansi, yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Ada proses kegiatannya, yaitu proses pencatatan, penggolongan, perintasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Selanjutnya ada akuntansi dan pembukuan. Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu. Akuntansi terutama mementingkan aktivitasnya pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang ada dan menginterpretasikan laporan tersebut. Ada kegiatan utama akuntansi, pengidentifikasian dan pengukuran data relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pemrosesan data dan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Tujuan utama akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi ada informasi keuangan. Informasi keuangan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Penggunaan internal. Para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola suatu bisnis. Mereka antara lain adalah manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Penggunaan eksternal. Terdapat beberapa jenis penggunaan eksternal informasi akuntansi. Investor atau pemilik menggunakan informasi akuntansi guna membuat keputusan untuk membeli, menahan, dan menjual sahamnya. Bagi kreditor untuk mengevaluasi resiko pemberian kredit atau pinjaman. Penggunaan informasi keuangan. Ada kreditor, pemerintah, calon investor, pemasok, pemilik atau pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, dan berbagai pihak internal lainnya. Di sini ada proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi, yaitu memilih peristiwa ekonomi. Yang kedua, pencatatan, yaitu mencatat, mengklasifikasikan, dan membuat ikhtisar. Yang ketiga, komunikasi, menyiapkan laporan-laporan akuntansi. Dan yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi pengguna. Ada macam-macam akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yaitu sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal, organisasi perusahaan seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal, organisasi perusahaan seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya.
Selanjutnya, akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Di sini ada spesialisasi bidang akuntansi. Selanjutnya, peran akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari, peran akuntansi itu berperan sebagai dalam rumah tangga, dalam kegiatan masyarakat, warung, rumah makan, dan sebagainya. Dalam organisasi perusahaan atau bisnis. Peran akuntansi dalam bisnis itu yaitu menyediakan informasi bagi manajer, memberikan informasi kepada stakeholders. Stakeholders menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada akuntansi perusahaan. Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja untuk internal suatu perusahaan dan bertugas menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki posisi independen dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik yaitu akuntan yang mengabdikan dirinya di dalam suatu institusi tertentu yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih naradidik untuk menjadi akuntan profesional. Ada juga pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Jenis perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan pabrik atau manufaktur. Bentuk perusahaan yaitu perseorangan, persekutuan. Persekutuan dibagi menjadi 2, yaitu firma dan komanditer vennootschap dan perseroan terbatas. Perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias JV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Selanjutnya ada kegiatan perusahaan. Apabila seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk melakukan usaha, maka berarti bahwa ia atau mereka telah bersedia mengikatkan sebagai sumber daya yang ia atau mereka miliki untuk dipakai dalam perusahaan guna mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan dari segi seseorang atau sekelompok orang adalah agar modal yang ia atau mereka tanamkan dalam perusahaan itu berkembang. Dari segi perusahaan yaitu mencari laba, menjaga agar tetap solvable atau solvent, selalu tersedia uang tunai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang pada saat jatuh tempo. Demikian live streaming saya. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.